Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Dan kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan dapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari keempat Ramadan kali ini podcast Ngeteh Anget spesial bulan Ramadan menghadirkan podcast nuansa religi. Hari ini telah hadir dari pembicara yang keempat menemani waktu sebelum berbuka puasa Anda. Pemirsa penikmat Ngeteh Anget, hari ini sudah hadir Bapak Hafid Purwo Saroso SPD, guru agama di SMK Negeri 1 Bukateja. Assalamualaikum Ustadz Hafid. Waalaikumsalam Ustadz Adi. Atau Bapak Hafid nih panggilnya? Mas Adi, Mas Hafid boleh. Oh, Mas Hafid. Oke. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini, dan yang pastinya podcast Ngeteh Anget akan menghadirkan yang anget-anget hari ini. Contohnya apa, Pak? Contohnya hari ini di bulan Ramadan kita akan memberikan tausiah terkait dengan tema hari ini adalah bulan Ramadan memperkuat nilai iman Islam kita. Kemarin disampaikan sama Ustadzah kemarin adalah iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Nah, hari ini sudah hadir pemateri kita yang sangat luar biasa, spesial guru agama dari SMK Negeri 1 Bukateja, siap memberikan gambaran tausiahnya, mauidhah hasanahnya. Ini dia, kita saksikan, kita sambut dengan meriah Ustadz Hafid Purwo Saroso SPD. Dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam salliman taslima katsira. Amin. Yang saya hormati ini Ustadz Adi Priyo, senior saya, dan semua yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat Ngeteh Anget, penikmat Ngeteh Anget dimanapun kalian berada. Perkenalkan dulu ya, nama saya Hafid Purwo Saroso, saya dari Desa Kembangan. Di sini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan itu sebagai memperkuat nilai iman dan Islam kita. Nah, nanti ada yang sudah sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali disampaikan oleh ustadz-ustadzat kita ya, yang sangat luar biasa terkait dengan hikmah bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita sedikit saya menyampaikan terkait dengan bagaimana sih yang kita ambil dari bulan suci Ramadan ini terkait dengan nilai-nilai iman dan nilai Islam itu seperti apa. Lah, sebelumnya pasti kita sudah sangat-sangat paham yang namanya iman. Iman yaitu berasal dari kata amana yu'minu imanan. Itu artinya adalah percaya atau meyakini atau keyakinan kita. Contohnya itu iman kita kepada Allah. Lah, ini nanti kalau bicara tentang iman, nanti kita pasti ada kaitannya dengan takwa, ada kaitannya dengan Islam juga, dan nanti ada kaitannya juga dengan ihsan. Jadi itu beberapa hal itu tidak boleh kita pisahkan, itu saling berkaitan. Jadi ibaratnya tali itu menyambung terus. Nah, nanti kita bahas iman itu. Bulan puasa ini adalah memperkuat iman kita. Kenapa? Karena bentuk iman kita, bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk kepercayaan kita kepada Allah, yaitu kita lakukan salah satunya dengan berpuasa Ramadan. Mungkin ada juga dengan bentuknya dengan bersolat 5 waktu. Ada juga membayar zakat dan lain sebagainya. Banyak sekali yang
bisa kita lakukan untuk memperkuat iman dan Islam kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan puasa. Kenapa sih kok bisa puasa bisa memperkuat iman kita, Islam kita itu seperti apa? Karena di dalam puasa perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu agar kalian itu untuk bertakwa. Jadi, kenapa di situ yang diwajibkan adalah orang-orang beriman, diwajibkan untuk berpuasa? Karena orang-orang beriman itu, orang-orang terpilih itu harus melaksanakan puasa agar mereka bisa meningkatkan iman mereka. Karena itu perintah, berarti kalau kita merasa beriman, kita harus menjalankan puasa. Karena puasa itu adalah perintah, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, salah satu tanda berpuasa, berarti kita otomatis sudah merasa beriman. Kita sudah menjalankan perintah Allah, kita beriman kepada Allah. Melalui siapa? Melalui Rasulullah, melalui para nabi. Karena kita mengetahui perintah itu lewat ajaran-ajaran Rasul. Salah satunya adalah kita diwajibkan berpuasa. Jadi kaitannya kalau kita memenuhi perintah Allah, berarti kita juga memenuhi perintah dari Nabi, memenuhi ajaran dari Nabi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, otomatis juga kita beriman kepada Rasul. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasul, itu semua harus kita jalankan. Semua syariat yang disampaikan oleh Rasul harus kita jalankan, harus kita kerjakan. Itu adalah bentuk iman kita kepada Rasul. Kalau kita sudah beriman kepada Rasul, pasti otomatis kita juga beriman kepada Allah. Karena ajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada kita itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bentuk iman itu seperti itu. Kalau orang yang sudah beriman itu ibaratnya pohon, Pak Adi. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan keimanan kita, berarti kita ibaratnya sebuah pohon yang sangat bagus. Jadi sangat rindang, buahnya banyak manfaatnya. Jadi kalau kita sudah beriman, kita pasti kelakuan kita juga baik, bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini luar biasa kita. Makanya dalam kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak iman kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu ciri-ciri orang yang beriman itu pasti melakukan banyak-banyak hal kebaikan. Mereka bermanfaat kepada sesama, bermanfaat kepada yang lain. Enggak cuman bermanfaat kepada sama manusia dan juga bermanfaat kepada makhluk yang lain. Itu buah dari keimanan. Tapi kalau orang yang belum beriman, dia itu pasti belum bisa menjalankan perintah yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga perintah yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat hadis. Itu banyak sekali perintah yang mereka tinggalkan. Itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Jadi mereka biasanya berbuat seenaknya sendiri. Banyak kesalahan yang mereka perbuat, banyak dosa, banyak maksiat yang mereka, karena dia belum cukup iman, dia itu belum melaksanakan yang namanya iman. Nah, maka dari itu bagaimana kita meningkatkan iman kita di bulan puasa ini? Banyak sekali kegiatan, agenda-agenda yang perlu kita kerjakan agar meningkatkan iman. Salah satunya adalah berpuasa Ramadan, bertadarus, bersedekah, dan sholat tarawih dan lain sebagainya. Itu bentuk kita, kecintaan kita kepada Islam, bentuk kita untuk upaya kita meningkatkan iman dan takwa. Iya, iman kita lah. Itu iman ada kaitannya dengan takwa, karena takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sudah pasti, karena kalau kita sudah beriman, berarti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti itu. Dan juga kalau kita di bulan puasa ini memantik manisnya iman, itu seperti halnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kesusahan, Pak Adi. Jadi kita di bulan puasa ini kan kita menahan lapar, menahan haus. Itu bentuk kita juga merasakan, oh seperti ini yang namanya kesusahan bagi orang-orang yang kesusahan gitu. Jadi kita bisa merasakan merasakan penderitaan orang lain lewat puasa tersebut. Jadi mengingatkan kita kepada orang-orang yang selama ini kita setiap hari makan kecukupan, setiap hari kita makan enak, tapi ketika 1 tahun sebulan itu kita merasakan yang namanya lapar, merasakan yang namanya
Agar apa? Agar kita juga bisa merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, kehausan, kelaparan itu. Itu beberapa terkait dengan peningkatan yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi iman kita meningkat seperti itu. Dan juga terkait dengan Islam. Jadi kita juga ada kaitannya dengan Islam ya. Islam itu adalah syariat, ajaran. Jadi kalau iman itu keyakinan, kalau Islam itu yang membedakan antara agama satu dan agama lain. Kalau agama yang lain mungkin mereka juga ada kepercayaan, ada iman mereka masing-masing. Tapi kalau untuk Islam itu hanya khusus untuk diri kita ya, khususnya orang-orang Muslim. Ajaran itu berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Jadi kaitannya dengan puasa ini adalah ciri khas kita ya. Sebagai seorang Muslim ada melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu adalah bentuk Islam kita, bentuk syariat kita terkait dengan ajaran kita yang kita lakukan. Mungkin di agama yang lain itu ibadahnya seperti apa, itu beda lagi. Tapi kalau kita merasa Islam, ya kita harus menjalankan syariat. Salah satunya adalah puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ajaran Islam yang kita laksanakan. Kalau di bulan puasa ini, nah ini sekarang kita lagi menjalankan syariat Islam. Berarti kita lagi meningkatkan syariat kita, meningkatkan Islam kita dengan berpuasa selama 30 hari lamanya. Seperti itu. Nah itu jadi kaitannya iman, Islam dan Islam. Nah itu intinya kalau orang yang sudah beriman pasti dia melakukan semua syariat-syariat Islam, sering melakukan kebiasaan, melakukan hal-hal baik. Syariat kita sudah sering kita lakukan baik, iman kita sudah meningkat, syariat kita sudah meningkat. Insya Allah nanti hidup kita akan lebih baik lagi. Karena apa? Sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu nanti akan berdampak kepada masa depan kita, Pak Kadi. Jadi mungkin kita tidak tahu ya, hal kecil yang sering kita lakukan itu kedepannya itu akan seperti apa. Banyak orang yang lalai hal-hal kecil yang kita lakukan, nanti kedepannya kita banyak yang tidak percaya. Contohnya itu kita selama 30 hari ini kita melakukan puasa, ternyata dampak setelah kita puasa badan kita menjadi enak, menjadi sehat. Itu adalah kebiasaan yang kadang kita lupa. Itu banyak sekali contoh-contoh kebiasaan yang sering kita lakukan tapi kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Maka dari itu ya kita bagaimanapun ya enggak cuma pas bulan puasa Ramadan saja. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya diwajibkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, seperti itu. Maka dalam kesempatan hari ini karena bulan suci Ramadan ya kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Di bulan suci ini penuh berkah ini kita tingkatkan iman kita, tingkatkan Islam kita dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, dengan cara tadarus, dengan cara mengaji gitu. Karena banyak juga orang-orang itu memberi kesempatan ya, orang-orang memberi kesempatan kepada mereka yang sudah lupa dengan ajaran Islam, mereka sudah kendor lagi ajaran Islam. Di bulan Ramadan itu mereka tingkatkan lagi ajarannya, tingkatkan lagi amal ibadahnya. Maka dari itu sebenarnya kalau sudah bulan puasa Ramadan itu kita tidak boleh kendor, tapi nyatanya untuk meningkatkan iman dan Islam kita, mereka cuma memanfaatkan hanya di bulan Ramadan saja. Padahal tidak seperti itu, Pak Kadi. Sebenarnya setiap hari pun kita dituntut untuk meningkatkan iman dan Islam kita, yaitu dengan cara kita rajin sholat, rajin berbuat baik antar sesama, gitu ya, berbuat baik dengan makhluk yang lain. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul, bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk kepercayaan kita, bentuk iman kita kepada Allah. Kalau orang yang cuman memanfaatkan satu waktu saja, 2 waktu untuk meningkatkan iman, nanti setelah itu dia sudah lalai lagi, nanti bisa jadi nanti dia lama-lama imannya berkurang, lama-lama nanti keislamannya berkurang, nanti bisa jadi malah sudah tidak pernah sholat, malah bisa jadi keluar dari agama Islam. Maka dari itu kita perlu perhatikan, Pak Adi. Jadi waktu itu kita manfaatkan sebaik mungkin.
Itu enggak cuman bulan Ramadan saja kita tingkatkan, tapi setiap hari itu. Dan juga untuk meningkatkan Islam itu, ini yang paling mudah menurut saya. Kita itu ibaratnya hidup di dunia ini kan tidak bisa hidup sendiri, Pak Ade. Kita harus bersosialisasi, betul sekali. Itu salah satu bentuk ibadah kita. Itu kan ada dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Nah, itu yang paling mudah yang tadi, kita itu hidup bersosial sama dengan manusia, berinteraksi, beribadah dengan sesama manusia. Salah satunya ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, orang lain yang terkena musibah, kita harus menolong. Itu salah satu bentuk ibadah kita atau bentuk amalan Islam kita, karena itu sudah diajarkan di syariat Islam. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita enak dengan orang-orang yang lain. Nah, kalau seperti itu kita juga perlu meningkatkan hablum minallahnya. Itu sudah jelas ya, caranya dengan cara beribadah, itu individu ya, sholat, dengan cara berdoa, itu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia itu ibadah juga ya, gitu. Kita paling mudah sebenarnya itu. Karena kan kalau orang ingin menjadi orang yang alim, ingin menjadi orang yang sangat beriman, orang yang Islam, dia cuman ibadahnya hablum minallah. Dia itu lupa dengan tetangganya, dia itu lupa dengan ibadah antar sesama. Ini banyak sekali yang sering terjadi ya, bagi kasus-kasus seperti itu. Makanya ini yang sering kita lupakan, padahal itu ibadah yang paling mudah. Senyum saja dengan tetangga kita sudah termasuk ibadah itu, termasuk ibadah hablum minan nas, antar sesama manusia. Nah, mungkin cukup seperti itu Pak Kadi. Nanti kita lanjut dengan pendalamannya lewat sesi tanya jawab yang mungkin ya nanti ya akan dipertanyakan oleh Pak Adi. Mungkin sudah mempersiapkan pertanyaannya. Ya, betul banget, sudah disiapkan ya, dari tadi. Kasih. Bahwasannya bukan disiapkan ya, tapi sudah memang ada pemirsa dari Ngeteh Anget, penikmatnya sudah menyiapkan pertanyaan dan udah ada gambaran pertanyaan di benak mereka. Bahwasannya yang disampaikan oleh Pak Hafid atau Ustadz Hafid tadi adalah terkait dengan iman, memperkuat iman Islam kita di bulan suci Ramadan. Tapi ini sedikit mungkin penikmat Ngeteh Angetnya adalah seorang wanita nih. Ada yang bertanya, soal pertama adalah bagi seorang wanita yang puasa tahun lalu belum lengkap karena haid, apakah jika melaksanakan puasa tahun ini bisa dibilang sah atau tidak? Kadang-kadang kan memang ternyata utang kemarin belum lunas. Ya, belum lunas. Nah, sekarang kok sudah puasa lagi. Sah atau enggak sih puasanya, Ustadz? Ya, kalau sah tidak itu kan kita merujuknya ke aturan syariatnya ya. Tadi ada rukun puasa, ada syarat puasa. Jadi syarat rukun itu kalau sudah terpenuhi, berarti puasanya itu sah. Jadi kalau kita ada yang belum lunas puasa tapi sudah tiba waktu puasa lagi, ketika mereka puasa, berarti puasa di hari itu, di bulan itu, puasanya itu sah kalau sesuai dengan aturan syariat rukun dan syaratnya. Itu sudah ada Islam. Berarti sah ya? Iya. Jadi tapi itu perlu diperhatikan. Misalkan ada 3 hari yang belum lunasnya, berarti dia itu juga bagaimanapun juga kapanpun itu 3 hari itu harus tetap dilunasi di ayamin ukhor gitu ya, di betul, hari yang lain. Betul. Dan juga kalau mereka mampu, tapi sebenarnya itu kena denda loh Pak Adi, kena fidyah. Ya, kalau 1 hari itu karena sudah terlewat 1 hari 1 mud. Kalau mampu dia harus membayar 1 mud itu kepada orang miskin, ke fakir miskin itu sebanyak 1 mud, itu membayar fidyah. Kalau 1 hari, kalau 3 hari berarti 3 mud, 3 orang miskin itu. Satu apa tadi? 1 mud. 1 mud itu berarti apa itu? Sekitar 7, kalau nggak salah sekitar 7 on itu hitungan, karena 7 on. Ya, masing-masing ulama itu berpendapat berbeda-beda. Oke, terima kasih ya. Jadi berarti jawabannya adalah sah. Jadi walaupun misalkan masih ada hutang bagi wanita yang haid terus belum selesai hutangnya tapi melaksanakan puasa, udah ketemu puasa lagi, tetap jalankan puasa aja. Berarti puasanya adalah sah karena kewajiban di bulan puasa, tapi tetap harus diganti di bulan yang lain. Baik Ustadz, yang kedua nih ada penanya berikutnya. Pertanyaan adalah di zaman sekarang
Kan ada dia di posisi bisa bekerja, tetapi dia tidak mau berusaha dan memilih untuk mengemis. Di bulan puasa kan banyak ada tambahan-tambahan tuh pengemis-pengemis di pinggir jalan. Nah, dan ketika kita membantunya, apakah bisa dimaknai sebagai memberi dampak sosial atau hanya sebatas ritual ibadah saja? Karena di agama Islam, jika orang masih bisa bekerja, maka usahakan tidak boleh mengemis. Artinya meminta-minta, usahakan untuk jangan ya. Ya, ini memang ini terkait dengan orang sekarang banyak sekali yang terjadi karena mungkin kemarin musim Covid juga banyak hal-hal yang benar, banyak amal-amal yang barang akhirnya malah menjadi salah kaprah. Contohnya kemarin misalkan ya, bantuan ini saya belum bicara ke pengemis dulu ya. Bantuan Covid itu kan banyak banget ya per desa itu berapa? Iya. Itu niat pemerintah baik atau tidak? Baik. Ya. Itu membagikan sembako. Tapi sekarang dampaknya apa? Banyak orang-orang yang kaya malah ikut daftar. Itu kan menjadi tidak baik. Yang harusnya mampu dia ikut nyari-nyari ngejar-ngejar ketua RT-nya agar dapat bantuan itu. Jadi hal baik itu menjadi tidak baik. Jadi intinya pengemis ada di sini ya, di Indonesia itu ada karena orang-orang baik Pak Adi. Jadi banyak orang yang ingin beramal, banyak orang yang pengen bersedekah, akhirnya muncullah pengemis Pak. Berarti kita harus jahat itu ya, nggak boleh memberi. Ya coba misalkan kalau Indonesia ini sepakat kita tidak boleh, jadilah orang pelit, tidak boleh memberi kepada orang, pasti tidak ada pengemis. Jadi tapi intinya bukan itu Pak Adi. Intinya adalah kalau kita memberi kepada pengemis ini seperti yang pernah saya dengar kisah dari Rasulullah Pak Adi. Ternyata Rasulullah pun juga pernah dimintai oleh seorang pengemis. Jadi waktu itu Rasulullah didatangi seorang pengemis untuk diminta, maka Rasulullah itu memberikan. Kemudian hari berikutnya didatangi lagi oleh pengemis itu. Akhirnya Rasulullah juga memberikan lagi. Dan yang ketiga kalinya, hari ketiga Rasulullah didatangi lagi dengan orang yang sama. Nah, perlakuan Rasulullah dari yang ketiga itu berbeda. Rasulullah bahkan sampai marah-marah, Rasulullah sampai geram. Kamu sampai bilang gini, kamu kalau saya suruh hari ini kamu ke ladang, ke sawah, mengambil kayu bakar, dan kamu menjualnya ke pasar, itu lebih baik daripada yang kamu lakukan saat ini. Artinya apa? Rasulullah pun juga mencontohkan bahwa kita jangan seenaknya saja memberikan kepada orang yang meminta-minta. Nah, sebenarnya PR kita itu juga seperti itu Pak Adi. Sekarang banyak orang yang diberi tapi kita dengan cara barang yang instan, dikasih uang, dikasih barang. Nanti tahun ke depan mungkin soalnya zakat saja ya, zakat setiap tahun kita kasihkan beras, zakat setiap tahun kita kasihkan uang. Nanti tahun depan pasti orang itu akan menerima zakat kita. PR kita bagaimana caranya biar tahun depan orang itu tidak menerima. Contohnya saya pernah baca bukunya Kiai Sahal Mahfud ya, almarhum ya. Dia itu di bukunya itu dia menyalahkan proses zakat sebenarnya. Jadi intinya kita tidak boleh memberikan zakat kepada fakir miskin berupa uang. Tidak boleh memberikan zakat kepada fakir miskin berupa uang. Iya, barang instan makanan gitu ya. Yang dia pikirkan Kiai itu memikirkan bahwa bagaimana caranya agar zakat ini bermanfaat dan tahun depan dia tidak menerima. Kisahnya beliau itu memberikan zakat dalam berupa becak Pak Adi ternyata. Memberikan zakat kepada fakir miskin berupa becak, kendaraan becak, biar apa? Biar orang itu nantinya setelah diberi zakat itu dia akan bekerja dan nanti akan perekonomiannya akan meningkat dan tahun depan orang itu tidak menerima zakat ini. Sebenarnya yang kita lakukan memberi itu hanya seperti itu, yang membangun, bukan malah ajak terus gitu ya. Kayak yang kasus yang lagi viral ya, siapa ya? Tiko ya. Oh itu iya, itu Tiko. Kan diberi oleh pengusaha tapi dia tidak memberi secara cuma-cuma, dia ada sarannya, dia harus nanti usaha sendiri kayak gitu, bekerja biar nanti kedepannya dia lama-lama mandiri gitu. Jadi intinya kita memberikan amal itu ya termasuk ya tadi boleh ritual. Oke, berarti tidak harus langsung memberi sesuatu yang instan, tapi tetap memberi tapi dengan cara yang lain supaya mereka lebih mandiri lagi. Kalau masalah amal itu kan sepertinya kita tidak ada urusannya, kan amal itu kita kaitannya dengan Allah ya. Amal itu bisa sah atau kita tidak sah, atau amal itu bisa diterima atau tidak, itu kaitannya dengan Allah itu. Kadang ada juga yang amalnya
dikira kita bagus memberi dengan, tapi ternyata itu menurut Allah tidak baik. Bagus. Iya, itu jadi urusan mata. Yang paling penting adalah kita harus melihat dulu bagaimana niat kita memberi seperti apa dan untuk seperti apa. Berarti memang kita harus berhati-hati ya. Betul sekali. Mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana kita harus memberi dan memberikan sesuatu yang kita miliki supaya lebih tepat sasaran dan tepat guna gitu ya, yang pasti. Terus ada lagi nih, satu lagi Pak, dari penikmat teh hangat. Jika seorang introvert atau orang yang suka menyendiri, bagaimana caranya agar dia bisa menjadikan puasa sebagai pendidikan solidaritas sosial? Karena biasanya kan menyendiri, jadi untuk bersosial agak sulit gitu ya. Ini biasanya orang-orang introvert itu usia remaja ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya puasa itu bisa membuat kita atau orang-orang introvert itu bisa berubah ya, bisa menjadi sosial itu yang tinggi. Sebenarnya kuncinya itu dari mereka sendiri Pak Adi. Kuncinya dari mereka. Tapi dengan puasa itu bisa juga menjadi salah satu bentuk usaha, karena kalau yang sering kita lah setiap hari kita lakukan kalau berbuka puasa ini kan otomatis kan kita bareng ya sama keluarga sahur. Yang sebelum puasa kita makannya sendiri-sendiri itu Pak Adi kan, kalau siang sendiri malam lah. Setelah puasa akhirnya kita dengan berbuka puasa bareng dengan ya lingkungan kecil dulu lah, lingkungan keluarga dulu, akhirnya berbuka bareng, terus akhirnya sahur juga nanti bareng. Sahur juga bareng setiap hari kayak gitu. Otomatis nanti orang yang introvert itu akan mulai berubah. Jadi intinya kalau mau berubah atau tidak itu terkait dengan pribadi mereka masing-masing. Nah, kalau lebih luasnya lagi, mereka nanti setelah buka nanti mereka bisa main ya, karena mungkin kalau siang kan nggak bisa main ya karena lemas, mungkin karena haus ya, lapar. Jadi mainnya itu malam. Jadi ketika nanti malam semua anak-anak pada keluar, jadi ikut bergabung main bareng. Kalau lebih dalam lagi melaksanakan sholat taraweh dan nanti ibadah bareng-bareng, ngaji bareng, itu bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang introvert seperti itu Pak Adi. Karena memang kalau saya bilang itu tidak akan berubah kecuali anak itu merubah sendiri. Karena biasanya orang-orang introvert itu tidak mau melangkah, tidak mau maju, tidak mau berusaha. Mereka itu sepertinya terjebak oleh pikiran mereka Pak Adi. Jadi kayak seekor gajah. Tahu seekor gajah kenapa di kebun binatang itu dia tidak mau keluar? Dia itu sudah terjebak oleh pikiran mereka. Saya tidak mau keluar kandang, saya takut gitu ya, saya tidak berani, saya tidak kuat. Padahal seekor gajah kalau dimaksimalkan kekuatannya, jangankan kandang ya, pohon saja bisa dia robohkan, tembok saja bisa dia. Tapi dengan di kandang saja di kebun binatang, kenapa dia tidak bisa keluar? Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau menurut saya anak yang introvert itu seperti seekor gajah Pak Adi. Dia sudah terjebak oleh pikirannya. Bagaimana cara merubahnya? Bagaimana biar tidak introvert ya? Gajah itu harus sadar bahwa dia mempunyai kekuatan yang besar. Anak itu harus sadar bahwa saya sudah harus berubah. Saya adalah orang yang hebat. Saya sudah bisa. Saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil lagi. Saya bisa ini. Saya bisa itu. Ini seperti itu. Misalnya anak introvert seperti itu. Berarti memang bulan puasa nanti bisa, insya Allah bisa merubah anak-anak yang biasa menyendiri. Jadi mereka itu bisa nanti bergabung di kegiatan-kegiatan yang ada di bulan puasa. Baik, terima kasih Ustadz Syafid sudah sama-sama Pak Adi memberikan tausiahnya, Mauidah Hasanah, keren banget. Dan semoga Ustadz Hafid makin sukses, makin jaya dan menjadi guru favorit di SMK Negeri 1 Bukateja. Amin. Semoga juga podcast ini kedepannya menjadi lancar, menjadi bermanfaat sesuai apa yang ditujukan. Amin. Terima kasih atas doanya. Sebenarnya sebelum ini saya sudah pernah lihat beberapa episode ya, kan kepo ya. Teh hangat siapa saya lihat episode 1, episode 6 atau episode berapa itu saya sudah lihat. Oke, terima kasih dan doanya terkabul dan hadir di sini langsung bersama podcast Ngeteh Hangat. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pemirsa Ngeteh Hangat, terima kasih atas kebersamaannya bersama podcast Ngeteh Hangat kali ini, edisi bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, saya undur diri. Jangan lupa like dan komen serta subscribe-nya di Ngeteh Hangat Podcast. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.